Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gak cuma kalian aja, orang tua kalian, kakak adik kalian, keluarga kalian, Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama-sama kita baca doa agar kondisi segera membaik, agar kita bisa beraktivitas normal kembali, bisa masuk ke sekolah kembali, dan bisa bertemu teman-teman kembali. Oke, kembali lagi bersama Bapak Ahmad Yasir dalam mata pelajaran fikih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tentunya kita membaca Bismillah dahulu agar pelajaran kita berkah dan mudah dipahami, mudah dimengerti, bermanfaat juga bagi kita semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini tentunya kita masih di bab ketiga. Kalau hitungannya hari ini materi ketiga, materi ketiga tentang sholat berjamaah. Materi pertama kemarin tentang pengertian sholat berjamaah, syarat sholat berjamaah, dan lain-lain. Materi kedua kemarin tentang syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan cara membuat shaf yang benar. Nah, di bab ketiga ini kita belajar apa? Di materi ketiga ini kita belajar apa? Tentunya kalau kalian bingung, kalian bisa buka di halaman 35, insya Allah materi kita hanya di halaman 35. Tapi kalau kalian mau dengar penjelasan Bapak, insya Allah mudah dimengerti, mudah dipahami, dan insya Allah nggak lama. Oke, kita langsung masuk saja. Materi ketiga kita ini tentang makmum masbuk. Jadi kalau kalian lihat di buku ada di halaman 35, poinnya tentang makmum masbuk. Artinya apa? Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Jadi masbuk artinya itu ya, terlambat mengikuti sholat berjamaah. Dikatakan masbuk itu yang kayak gimana, Pak? Maksudnya terlambat itu yang kayak gimana? Bisa terjadi karena tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, atau seterusnya. Jadi yang dinamakan masbuk itu misalnya kita udah ketinggalan 1 rakaat, berarti dinyatakan kita makmum yang masbuk. Oke? 1, 2, 3, 4, itu maka sudah dinyatakan masbuk. Terus apa yang harus dilakukan oleh makmum yang masbuk? Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengikuti gerakan sholat yang sedang dilakukan imam. Ada hadisnya, idza ata ahadakumus sholata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Yang artinya jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat dan imam sedang berada pada salah satu kondisi, hendaklah ia berbuat seperti yang diperbuat imam. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi maksudnya apa? Jika kita masuk masjid nih dan melihat sholat dari mulai, maka kita harus langsung meniru gerakan imam apapun bentuknya yang terlihat. Misalnya imam sudah ruku, kita langsung ikut ruku. Tapi jangan lupa takbiratul ihram ya. Misalnya imam sudah ruku, kita takbir langsung ruku. Imam sudah sujud, kita takbir dulu, niat, takbir, sujud langsung. Misalnya imam lagi tahiyat akhir, kita takbir langsung tahiyat akhir. Jadi itu maksudnya, maksud dari hadis ini seperti itu. Jadi kita senantiasa mengikuti gerakan imam, apapun bentuknya, apapun yang sedang dilakukan imam, kita langsung mengikutinya. Jadi maksud hadis yang pertama, hal yang dilakukan adalah mengikuti gerakan sholat yang sedang dilakukan imam. Oke? Lanjut ke yang kedua, ruku dihitung 1 rakaat. Jadi hal yang dilakukan kedua adalah ruku yang dihitung 1 rakaat. Jadi maksudnya apa? Ada hadisnya, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Yang artinya jika kalian mendatangi sholat dan menjumpai kami sedang sujud, maka sujudlah. Tetapi jangan kalian menghitung sujud tersebut sebagai 1 rakaat. Barang siapa yang mendapati ruku, maka ia mendapati 1 rakaat. Oke, jadi maksudnya apa Pak hadis di atas? Jadi maksudnya ketika kita mengikuti imam saat sedang ruku, maka sholat kita masih dihitung 1 rakaat. Nah, ini bagi yang merasa masbuk. Jadi kalau kalian masbuk datang ke masjid, imam sedang ruku, berarti rakaat pertama itu kalian gak dihitung. Jadi nanti pas setelah salam kalian tambah lagi 1 rakaat. Kecuali ketika imam masih dalam keadaan ruku. Nah, kalian ikut sholat di sana, ikuti rukunya, berarti kalian belum ketinggalan 1 rakaat. Belum dikatakan makmum yang masbuk. Oke? Kecuali kalau rukunya di rakaat kedua ya. Tapi kalau rukunya di rakaat pertama, kalian datang
pas imam sedang ruku, kalian langsung sholat, ikutin rukunya, maka kalian belum dikatakan masbuk. Oke? Nah, jadi itu yang kedua, hal yang dilakukan ketika makmum masbuk. Yang ketiga apa? Ketiga, mengganti rokaat yang tidak didapatkan setelah imam salam. Ada hadisnya, wa ma fatakum fa'atimmu, yang artinya apa yang hilang dari kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya apa? Apabila misalnya nih salat maghrib tertinggal 1 rokaat dari imam, maka kita menyempurnakannya setelah imam salam dan tidak perlu menjarahkan bacaannya. Jadi misalnya kita ketinggalan 1 rokaat, maka setelah salam kita ganti 1 rokaat. Sesuai ya, kita ketinggalan 2 rokaat, kita ganti 2 rokaat setelah imam salam. Dan nggak perlu menjarohkan itu, nggak perlu suaranya dilantangkan. Jadi cukup baca di dalam hati, lakukan 2 rokaat, semisal kita ketinggalan 2 rokaat, setelah selesai salam. Oke? Itu hal ketiga yang dilakukan ketika kita menjadi makmum masbuk. Nah, yang terakhir, makmum tidak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Ada hadisnya, istaqbil sholataka la sholata lilladzi khalfas shaffi. Yang artinya, ulangi sholatmu karena tidak sah sholatnya orang yang sendirian dalam shaf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maksudnya apa? Makmum tidak boleh berdiri sendirian di belakang shaf. Yang benar adalah jika makmum ingin sholat berjamaah dengan orang lain, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Nah, ini seperti pengaturan shaf kemarin ya. Jadi kalau misalnya kita sholat sendiri, terus kita ngelihat orang, kita pengen sholat, ngelihat orang sedang melakukan sholat, kita jangan berdiri di belakangnya, tapi kita berdiri di sampingnya, kita tepok. Itu tandanya kita ingin tanda kita bahwa ingin melakukan sholat berjamaah. Tapi ingat, berdirinya di samping kanan, bukan di belakang. Oke? Karena kalau di belakang berarti kita masuk dalam kategori sendirian di belakang shaf, dan itu tidak sah nih dikatakan dalam hadis bahwa tidak sah sholatnya orang yang sendirian dalam shaf. Oke? Nah, dari 4 hal yang dilakukan tadi kan banyak hadis-hadis yang disampaikan, diperkuat dengan hadis-hadis. Tentunya Bapak nggak minta kalian untuk hafal semua hadisnya, mungkin kalian susah untuk menghafal, tapi kalian pahami aja hal-hal tersebut. Jadi kalau ketika kalian sedang masbuk, nanti kalian udah paham nih apa yang mesti dilakukan. Jadi nggak perlu bingung lagi, nggak perlu, karena kalian tentunya sudah belajar ya, apa yang hal bisa dilakukan ketika masbuk. Oke? Nah, sekian dan terima kasih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.